Saudara Partai Gerindra ungkap peran Jokowi mendorong pertemuan antara Prabowo dan Mega terlaksana. Namun PDIP menyebut tak harus ada perantara dalam pertemuan Prabowo-Mega. PDIP tegaskan Prabowo Mega tahu kapan momen yang tepat untuk bertemu. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkap peran Presiden Jokowi sebagai pendorong pertemuan Mega Prabowo. Ahmad Muzani menyebut Prabowo dan Megawati punya cara berkomunikasi sendiri dan tahu kapan keduanya harus bertemu. Muzani juga membantah tudingan jika Presiden Jokowi menjadi penghalang pertemuan Prabowo-Mega. Karena keduanya adalah sahabat dan kawan lama, keduanya juga sama-sama mengaku tidak punya masalah. Bu Mega mengatakan tidak punya masalah dengan Pak Prabowo, bahkan baik-baik saja hubungannya dengan Pak Prabowo. Demikian juga kami, Pak Prabowo, juga menyatakan hal yang sama, tidak ada masalah. Jangankan dengan Bu Mega, dengan semuanya Pak Prabowo nggak ada masalah dan bisa bekerja sama dengan partai manapun. Sehingga soal pertemuan ini soal waktu, soal momentum, dan saya kira tunggulah karena kedua pemimpin itu mengerti kapan harus bertemu. Ada yang bilang kalau Pak Jokowi jadi penghalang antara pertemuan Prabowo Mega, betul nggak Pak? Enggak, Pak Jokowi justru yang mendorong dan mengingatkan. Politisi PDIP Andreas Hugo Barrera merespon pernyataan Partai Gerindra. Andreas mengungkap pertemuan antara Megawati dan Prabowo tidak perlu perantara. Ia yakin dua pemimpin parpol besar di Indonesia itu tahu kapan waktu dan momen yang tepat untuk bertemu tanpa harus ada perantara. Baik Ibu Megawati Soekarno Putri maupun Pak Prabowo adalah politisi-politisi senior dengan pengalaman yang panjang, dan keduanya juga tidak mempunyai masalah di dalam hubungan secara pribadi. Oleh karena itu pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati ya tidak perlu ada perantara. Bahkan ya saya berpikir bahwa beliau berdua akan bisa menentukan kapan waktu yang tepat dan momentum apa untuk bisa bertemu dan berdialog tanpa harus ada yang memperantarai. Pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik gencar dilakukan Presiden terpilih Prabowo Subianto usai ditetapkan sebagai pemenang Pilpres. Meski begitu, wacana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Prabowo masih terus berkembang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara PDIP dan Gerindra membuka peluang pertemuan Megawati dan Prabowo meski belum ada kepastian hingga kini. Seperti apa peran Jokowi soal wacana pertemuan Prabowo-Mega seperti yang disebut Partai Gerindra? Apakah ini jadi upaya merangkul PDIP masuk ke kabinet Prabowo-Gibran? Kita akan bahas bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, politisi PDIP Seno Bagaskara, serta peneliti politik ICS Yusof Ishak Institut Made Supriyatma. Selamat malam Mas Made. Selamat malam. Ya. Kita sambil menunggu Bang Habib dan juga Mas Seno untuk gabung ya Mas Mada ya. Saya ngobrol dulu sama Anda. Jadi gimana melihat pernyataan Partai Gerindra yang menyebut ada peran Pak Jokowi sebagai mediator di sini? Memang perlukah Pak Jokowi berperan sebagai mediator pertemuan Prabowo Mega? Saya kira enggak ya, karena Pak Jokowi di sini kan sebenarnya mungkin berbicara kepada Pak Prabowo. Silakan dibereskan dengan Bu Mega gitu ya. Karena Pak Jokowi sendiri saya dari banyak hal yang saya dengar gitu tidak bisa lagi bicara dengan Bu Mega. Ini kan sebenarnya masalahnya antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, bukan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega. Kalau Pak Prabowo dengan Bu Mega itu semua clear gitu ya. Yang masalah kan sebenarnya sudah tidak ada lagi trust antara terutama dari sisi Bu Mega terhadap Pak Jokowi dan keluarganya khususnya ya. Jadi ini susah, hubungan ini tidak bisa diperbaiki. Ya, dari secara kalau seperti pasar lah ya, kita sudah broken trust gitu ya. Sudah nggak ada lagi kepercayaan dan terus kemudian bagaimana? Ini untuk memperbaikinya kayaknya itu juga sulit gitu ya. Damage-nya itu sudah luar biasa untuk kedua orang ini. Tapi kalau untuk Pak Prabowo dan Bu Mega itu persoalan yang lain, arena yang lain, dan mungkin juga tidak ada masalah bisa berbicara, bisa untuk menarik kabinet, dan semuanya sekarang ini kan sebenarnya cair ya. Cair semuanya menurut saya ya. Nasdem juga, PKB juga masih dalam pembicaraan. Baik. Jadi
untuk mengharap PDIP langsung terjun ke dalam sesuatu yang masih belum pasti ini juga ya kita harus bersabar sedikit. Oke, saya akan menyapa Bang Habib, sudah bergabung. Bang Habib, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Habib, jadi saya mau tanya nih, apa maksudnya Pak Muzani yang menyebut Pak Jokowi jadi pendorong pertemuan? Seperti yang tadi Pak Made katakan, tanpa Pak Jokowi mendorong, Pak Prabowo dengan Bu Mega sebenarnya nggak ada masalah untuk bertemu gitu. Ya, pastinya kedua beliau tersebut bicara benar ya. Pak Prabowo kan tentu punya hubungan yang sangat baik dengan Ibu Megawati, ya. Komunikasi beliau berdua terus terjaga dalam pasang surutnya politik Indonesia. Pernah berbeda pilihan, pernah satu pilihan, ya, tapi persahabatannya tetap terjaga dengan baik. Tapi Pak Muzani juga menyampaikan fakta yang benar bahwa Pak Jokowi adalah salah satu pihak yang ikut juga mendorong agar Pak Prabowo terus berkomunikasi dengan Ibu Mega. Kan ini dua-duanya nggak perlu kita pertentangkan, ya. Dua-duanya hal yang baik yang memang sangat mungkin dua-duanya sama-sama benar-benar terjadi. Kan kita kan sepakat lah ya sebetulnya kita ini bahwa situasi saat ini ya bagaimana disampaikan rekan-rekan PDI kan banyak tantangan besar negara ini. Situasi global ya soal bagaimana kita bisa mengatasi persoalan tantangan memenuhi kebutuhan pangan saat ini dan ke depan ya mensikapi perang-perang yang terjadi di beberapa negara. Nah, lalu krisis yang ada di depan mata. Padahal kita ada target 2045 Indonesia emas ya yang semuanya besar. Tentu kan itu memerlukan kekompakan ya kerukunan para elit. Nah, jadi pentingnya kerukunan kekompakan itu menjadi kesadaran semua pihak ya termasuk Pak Jokowi juga. Jadi saya pikir kita ya harus dalam posisi sama-sama mendorong terciptanya kerukunan elit. Kalau kami ya dalam posisi yang optimis, kami nggak pesimis sama sekali bahwa semua kita pandang pragmatis nggak bakal ketemu, nggak bakal selesai. Saya khawatir pandangan-pandangan begitu menjadi doa yang buruk lama-lama gitu. Nggak apa-apa ya. Ada situasi saat ini, tetapi ya kita ikhtiarkan ya supaya bisa diselesaikan dengan baik. Nah kemudian yang jadi pertanyaan kan gini Bang Habib, kalau kita bicara dengan perwakilan Gerindra seperti Bang Habib sekarang atau kita bicara dengan perwakilan PDIP, kedua-duanya sebetulnya membuka kesempatan untuk bertemu. Tone nadanya selalu positif. Yang jadi pertanyaan, rencana pertemuan ini sudah begitu lama, kenapa nggak gitu kejadian sampai sekarang? Ya kalau secara teknis tentu kan kita mengkonfirmasi ke Pak Prabowo atau Ibu Mega ya, kan banyak hal. Pertemuan itu kan bisa substansi bisa teknis ya, tapi substansinya nggak masalah, sudah nggak ada masalah baik psikologis maupun politis ya. Ya cuma ada ya mungkin saja ada hal-hal teknis, tapi saya yakin ya pertemuan antara tokoh-tokoh bangsa termasuk Pak Prabowo dengan Ibu Mega bisa terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Ya walaupun waktu kita ini sebenarnya cukup leluasa sampai 5 bulan ke depan ya, kita masih punya waktu untuk melakukan konsolidasi politik nasional. Baik, saya ke Mas Seno sudah bergabung. Mas Seno, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Mas Seno, pertanyaannya gini, kalau dulu setelah pengumuman dari rekapitulasi awal, kemudian dikatakan nanti pertemuannya Bu Mega dengan Pak Prabowo setelah putusan MK. Sekarang sudah putusan MK, tapi belum ketemu juga. Tapi sebenarnya kalau kita ngobrol dengan politisi PDIP, dengan politisi Gerindra, dua-duanya sebetulnya memberikan ton positif untuk bertemu antara Pak Prabowo dengan Bu Mega. Yang jadi pertanyaan, kenapa sampai sekarang nggak ketemu-ketemu juga? Ya, Mbak. Terima kasih. Pertama-tama sebenarnya yang kami sampaikan dulu itu bukan setelah putusan MK. Tetapi putusan MK akan menjadi salah satu variabel basis pengambilan keputusan kami dalam menyikapi sikap politik kami ke depan. Secara kebatinan tentu saja sebenarnya telah ada banyak masukan yang kami terima dari baik para kader, para pengurus, termasuk para pakar tentang bagaimana menyikapi pemerintahan ke depan secara politik. Tetapi dalam disiplin partai kami mengenal mekanisme internal yang harus dijalankan sebelum mengambil sikap politik tertentu.
Dan salah satu mekanisme itu namanya adalah Rakernas. Nah, perhatian kami hari ini, seluruh kader termasuk pengurus, adalah untuk mempersiapkan Rakernas itu dengan matang. Membahas berbagai macam persoalan isu terkini yang dihadapi oleh bangsa, termasuk kondisi geopolitik, kondisi ekonomi, peta komposisi kekuasaan saat ini, dan lain sebagainya. Dinamika politik yang terjadi kami cermati betul, menjadi variabel instrumen pembahasan di dalam Rakernas. Di dalam situasi itulah nanti kami akan mengambil satu keputusan atau sikap tertentu untuk menyikapi politik kekuasaan saat ini. Jadi saya rasa ini hanya masalah skala prioritas, dan prioritas kami hari ini adalah untuk mempersiapkan membahas hal-hal tersebut di dalam Rakernas yang akan dilaksanakan dalam beberapa minggu ke depan di akhir bulan Mei. Mas Eno, kenapa pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo harus menunggu Rakernas? Yang jadi pertanyaan kan ini pertemuan sudah diinisiasi begitu lama, begitu banyak yang kemudian menunggu. Gerindra juga menyatakan nggak cuma bicara soal kita katakanlah ajakan berkoalisi, tapi juga bicara soal kebangsaan, bicara soal solusi dari permasalahan bangsa ke depan nanti akan seperti apa. Apa yang membuat pertemuan ini tak kunjung terjadi sebetulnya? Miss-nya ada di mana? Ya hanya masalah momentum politik yang tepat saja, pranoto mongso, pewayahan, masalah penentuan waktu yang paling tepat. Tapi sebenarnya apa sih yang dikejar atau dipotret dari pertemuan ini? Sebenarnya kan ada banyak asumsi di masyarakat hari ini yang menunggu-nunggu bagaimana sikap PDI Perjuangan setelah selesai pemilu. Apakah kemudian akan menerima menjadi bergabung dengan pemerintah, tetap kritis? Itu kan yang ditanyakan sebenarnya, muaranya kan ke sana. Kami dalam perspektif kami berpikir bahwa dalam melakukan pertemuan atau silaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, kami memandangnya sebagai satu koridor yang penting. Oleh karena itu aspek-aspek strategis, aspek-aspek tentang pemikiran PDI Perjuangan, saya rasa harus dimatangkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pertemuan-pertemuan elit. Apalagi melihat situasi moral, semangat juang dari para kader PDI Perjuangan setelah melalui pemilu kemarin, saya rasa yang lebih prioritas hari ini adalah bagaimana menjaga semangat agar dalam menghadapi pilkada serentak besok tetap memiliki spirit kerakyatan yang sesuai dengan ideologi kami. Mas Eno gini, kalau kita lihat kan hubungan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega itu bisa dikatakan begitu baik ya, pernah menjadi calon presiden dan wakilnya begitu. Hubungannya sampai sekarang bahkan sampai terakhir pun nampak tidak ada masalah. Yang jadi pertanyaan apakah karena diinisiasi oleh Pak Jokowi, didorong oleh Pak Jokowi untuk pertemuan ini sehingga pertemuan ini nggak jadi-jadi gitu? Enggak lah, saya rasa tidak ada variabel-variabel lain. Bu Mega secara rutin dan periodik kan juga bertemu dengan berbagai tokoh bangsa, termasuk Mas Ganjar, Prof. Mahfud juga secara rutin bertemu dan berdiskusi dengan Bu Mega. Artinya tidak ada itu, nggak perlu mak comblang kalau kata teman-teman di PDI Perjuangan. Bu Mega dan Pak Prabowo saya rasa bisa bertemu langsung lah tanpa ada halangan-halangan. Itu dia, justru karena nggak ada masalah, hubungan keduanya baik-baik aja, tapi kok nunggu pertemuan yang bicara soal rekonsiliasi antar antar elit, tokoh elit bangsa ini kok begitu sulit nampaknya. Itu saya tanyakan dulu deh ke Mas Mada. Mas Mada, bagaimana melihat ini sampai PDIP bilang nggak perlu ada perantara kalau pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo? Iya, saya katakan tadi itu memang trust-nya tidak ada dan damage-nya sudah begitu besar ya. Kita bicara realitas politik saja. Mungkin juga nanti PDIP seperti yang saya dengar juga mungkin populer, ada juga mungkin dengar bahwa PDIP akan mengambil posisi di luar saja. Kami akan mendukung pemerintahan dari luar, begitu umpamanya. Artinya tidak akan merusak menjadi agenda gitu. Itu juga bisa gitu ya. Masalahnya ini kan sekarang di dalam pemerintahan itu ada Jokowi, dan Jokowi kan kita terus terang saja, Jokowi tidak bisa, PDIP itu tuh tidak bisa ada Jokowi karena damage-nya sudah begitu besar. Izin saya potong ya Mas Mada, artinya menurut Anda Pak Jokowi itu adalah penghalang antara pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo, bisa dikatakan begitu? Tidak bisa dikatakan seperti itu juga gitu ya, karena tidak ada tindakan untuk menghalangi. Itu Pak Jokowi justru mendorong. Ya, untuk Pak Jokowi ini adalah sesuatu yang, ini adalah permainan politik biasa gitu ya. Kalah menang dalam politik bahwa kami berubah haluan dalam politik. Tapi kan dalam politik juga tidak bisa seperti begitu. Ada value, ada ideologi, ada segala macam gitu ya. Ada tata krama. Dan ini kan menurut PDIP ini sudah dilanggar dan tidak bisa lagi. Susah untuk saya ketemu dengan banyak kader PDIP di bawah dengan juga banyak kader partai lain ya,
Ya, pada kader PDIP itu benar-benar sudah mengatakan bahwa nggak bisa, nggak ada rekonsiliasi Oke. gitu. Dan saya nggak kalau itu tercermin pada elitnya, saya tidak heran. Ya. Artinya kita tinggal menunggu kapan pertemuannya terjadi, meskipun PDIP mengatakan nggak perlulah ada katakanlah Saya tidak kok optimis ya. ya tidak Saya perlu kok optimis dijembatani akan- oleh siapapun nggak Pak Prabowo akan dengan ada Bu ini. Mega pada Tapi waktunya akan persoalannya- bertemu nanti, begitu ya Mas Made ya? Ya, tapi Oke. pada persoalannya apakah PDIP akan bergabung dengan pemerintahan itu juga masih tanda tanya besar. Ya. Terima kasih Kita sudah tunggu bergabung Mas Made, Bang Habib, Mas Eno, Terima kasih banyak. bersama Ya, Indonesia terima Malam. kasih. Sehat-sehat Terima kasih selalu. banyak. Ya. Terima kasih banyak.